Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa, Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum memasuki materi ini, Ibu akan absen dulu nih, mulai dari sini. Mbak Zila, Mbak Arin, Mbak Putri, Mbak Fitri, Alek, Mas Husen, Mary, Bita. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, kita ice breaking dulu. Ayo berdiri semua. Oke, ye, tepuk tangan buat kita semua. Jadi anak-anak, hari yang pembelajaran kemarin kita sudah mempelajari terkait rukun Islam. Nah, jadi untuk pembelajaran hari ini kita mempelajari terkait tentang puasa dalam Islam, di mana puasa adalah rukun Islam yang keempat. Oke, selanjutnya pengertian. Nah, puasa itu apa sih? Puasa adalah asyam, adalah menahan diri dari makan, minum, dan hal yang membatalkan dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, disertai niat karena Allah. Jadi puasa itu adalah menahan diri mulai dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Oke, dasar hukum puasa terdapat dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Oke, untuk selanjutnya hukum puasa. Hukum puasa di sini ada berapa? Wajib, sunnah, makruh, dan haram. Berarti ada berapa anak-anak? Ada 4. Yang pertama yaitu wajib. Puasa Ramadan, puasa qada, puasa kafarat, dan puasa nazar. Nah, wajib itu apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kita mendapatkan dosa. Berarti harus dikerjakan kalau puasa yang wajib. Terus selanjutnya yaitu puasa sunnah, Senin, Kamis, Ayamul Bid, Arafah, dan Asyura. Nah, kalau sunnah itu apabila dikerjakan kita mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan kita tidak mendapatkan dosa. Itu kalau puasa Ayamul Bid biasanya dalam 1 bulan itu ada hari-hari tertentu yang dimana hari itu kita berpuasa, biasanya 3 hari dalam 1 bulan. Jadi kayak gitu. Oke, selanjutnya hukum puasa makruh. Puasa hari Jumat sendirian, puasa terus-menerus tanpa jeda. Jadi anak-anak, kalau puasa itu bagus bagi kesehatan. Namun kalau secara terus-menerus kita lakukan, itu juga tidak bagus buat kesehatan. Jadi hukumnya makruh meskipun tidak dosa, tapi alangkah lebih baiknya tidak kita kerjakan dan tidak kita lakukan secara terus-menerus gitu.
Untuk selanjutnya yaitu haram. Puasa Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasyrik. Jadi ketika kita lebaran itu juga tidak boleh berpuasa. Kalau berpuasa itu hukumnya haram. Nah, untuk selanjutnya syarat wajib puasa ada 5. Yang pertama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat mampu, dan yang kelima suci dari haid dan nifas. Jadi anak-anak kalau misalkan ada atau kalian temui waktu bulan Ramadan ada orang-orang makan di pinggir jalan seperti kayak orang yang stres dan orang yang gila, itu nggak apa-apa karena mereka itu tidak berakal. Jadi kayak gitu. Selanjutnya rukun puasa. Rukun puasa ada 2, yaitu yang pertama niat di malam hari untuk puasa wajib dan menahan diri dari pembatal puasa. Nah, untuk selanjutnya yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Yang pertama ada makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua yaitu muntah sengaja. Yang ketiga yaitu hubungan suami istri di siang hari Ramadan. Yang keempat yaitu keluar darah haid dan nifas. Dan yang kelima yaitu masuknya sesuatu ke dalam rongga tubuh. Kalau dilihat dari poin yang pertama nih, makan dan minum dengan sengaja. Nah, itu jelaskan batal loh puasanya. Nah, untuk hal-hal yang tidak membatalkan puasa sendiri juga ada 5. Yang pertama mandi, yang kedua berenang. Mandi dan berenang, menelan ludah sendiri, suntikan non nutrisi, menggunakan parfum, sikat gigi sebelum duhur. Nah, yang disoroti ini di bagian bawah sendiri itu biasanya. Sikat gigi sebelum duhur. Kebanyakan orang itu tidak mau atau takut mau sikat gigi ketika bulan Ramadan. Biasanya takut puasanya batal. Nah, padahal itu tidak batal teman-teman kalau misalnya kita sikat gigi sebelum zuhur atau biasanya kita lakukan setelah sahur. Nah, untuk hikmahnya dari puasa yaitu melatih ketakwaan, mengendalikan hawa nafsu, menumbuhkan empati kepada fakir miskin, menyehatkan tubuh, detoksifikasi, membangun kedisiplinan. Nah, jadi di hikmah puasa ini yang paling saya soroti yaitu di menyehatkan tubuh dan detoksifikasi. Nah, detoksifikasi itu apa sih teman-teman? Tubuh kita ini kan mencerna tiap hari gitu. Kita akan makan, minum dan lain-lain. Jadi tubuh kita kemasukan nutrisi dan lain-lain. Dan ada saat yang kita harus mendetoksifikasi tubuh kita atau menenangkan tubuh kita itu dengan puasa. Nah, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan lisan, pandangan, dan hati dari segala yang dilarang oleh Allah. Nah, ketika kita puasa berarti kita itu tidak hanya menahan lapar dan haus, tapi juga kita harus menjaga pandangan, menjaga lisan, dan lain-lain. Jadi kalau misalkan kita puasa, kita juga harus menjaga lisan kita, nggak boleh ngomong itu yang ngomongin orang, dan lain-lain. Jadi itu tidak boleh. Jadi seperti itu. Oke, untuk selanjutnya Ibu akan membagi 2 kelompok diskusi, yaitu yang kelompok 1 ini 4 orang dan kelompok 2 4 orang. Silakan didiskusikan terkait apa yang sudah Ibu ajarkan hari ini. Nanti ada 2 perwakilan yang maju ke depan untuk mewakili kelompoknya. Oke, dimulai dari sekarang, waktunya 5 menit. Ayo silakan maju 2 orang. Dari kelompok 1 sama kelompok 2. Oke. Oke, tadi kan udah Ibu jelaskan terkait materi puasa, mulai dari syarat puasa sampai hikmah puasa. Nah itu, sekarang dari kelompok 1 dulu, menjelaskan apa sih yang udah didapatkan
Nanti kelompok yang pertama nanti bisa memilih hadiahnya, sedangkan yang kedua nggak bisa. Ini yang menjelaskan yang tadi ya? Apa? Oh, singkat. Jadi yang saya dapat tadi, yang masalah puasa sunnah. Jadi puasa sunnah itu juga boleh, setiap hari itu boleh sebenarnya. Ya Bu ya, benarnya boleh. Menurut Ibu kan tidak baik gitu kan. Kalau menurut saya itu gak masalah. Kenapa? Puasa itu juga bentuk dari tirakat. Ya. Dan itu tirakat itu juga membentuk diri kalian dan juga membentuk anak-anak kalian kelak nanti gitu. Jadi kenapa kita harus puasa sunnah dan tirakat juga itu enggak harus puasa. Apa selain itu? Tirakat itu juga biasanya dilakukan suka membaca buku atau melakukan hal-hal yang di luar kepala seperti zikiran yang 1 hari 2.000 habis sholat itu 2.000 zikiran apa gitu, itu juga bentuk dari tirakat ya. Terima kasih Bu ya. Oke, jadi saya tanggapi dulu ya sebelum nanti melenceng ke arahnya. Nah, jadi tadi saya bukan menjelaskan tidak boleh, namun alangkah baiknya tidak dilakukan secara terus-menerus. Jadi kan sesuatu itu juga tergantung niatnya, Mas. Kalau misalkan tirakat itu kan udah beda niat lagi sama apa yang tadi saya jelaskan. Jadi kan tadi detoksifikasi kayak gitu, nggih. Jadi sesuatu itu yang kita kerjakan dan kita lakukan itu harus sesuai dengan niatnya. Namun secara umum alangkah lebih baiknya tidak dilakukan secara terus-menerus karena itu juga akan berpengaruh di kesehatan kita. Oke, selanjutnya kelompok 2. Oke. Dari yang saya tangkap dari Bu Ninis tadi yaitu hikmahnya puasa, salah satunya yaitu menahan supaya kita ikut merasakan apa yang dirasakan oleh para fakir miskin. Jadi teman-teman, puasa itu bisa jadi refleksi kita bahwa begitu berharganya makanan itu. Jadi disarankan untuk kita tidak buang-buang makanan. Jadi kita diajarkan untuk puasa. Mengingat di luar sana masih banyak orang-orang yang belum mampu, bahkan setiap harinya bisa tidak dapat makan karena mereka kekurangan. Jadi ini sebagai refleksi kita untuk bisa lebih menghargai dengan makanan. Ya, terima kasih Mbak Arina dan Mas Susan. Jangan balik dulu, sini ada hadiahnya. Tadi kan saya udah bilang tuh kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, kelompok 1 kan berhak memilih, pilih kantong kanan atau kantong kiri. Iya, sesuatu dimulai dari tangan kanan yang bagus. Oh, kanan berarti ini ya? Oke, apa ya isinya? Enggak, ini. Oke, selanjutnya berarti Mbak Arina dapat yang kiri. Oke, tepuk tangan buat Mas Husain dan Mbak Arina. Iya, sama-sama. Oke, tadi kan sudah selesai ya materinya Ibu. Untuk selanjutnya jangan lupa dikerjakan di buku BKS halaman 20 sampai 21 terkait materi puasa dan dikumpulkan di minggu depan. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Ada kurang lebihnya Ibu mohon maaf dan semoga barokah bagi kita semua. Saya akhiri, wallahumma fiqh ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.